Baik, selamat pagi anak-anak. Saya akan melanjut pelajaran mengenai koordinat kartesius. Sistem dari koordinat kartesius dipakai dalam menentukan setiap titik di dalam bidang dengan memakai dua bilangan yang biasa disebut sebagai koordinat X atau sering disebut absis dan juga koordinat Y atau sering disebut dengan ordinat. Ingat ya, kalau X dia absis, kalau Y dia ordinat. Nah, kamu perhatikan koordinat kartesius. Ada X dan ada Y. Ada 4 titik yang sudah ditandai. Yang mana 2,3, kemudian atau min 3,1, yang ini nih, min 3,1, kemudian 2,3, kemudian 1,5, negatif 2,5, dan 0,0. Bu, yang mana? Kenapa jadi 2,3? Perhatikan, absis X-nya, dia berada di angka 2. Kemudian ditarik, ini ada titik. Dia ke arah mana? Ke arah Y, ada 3. Maka dia 2,3. Penempatannya harus X, Y. Ingat, X, Y, berarti 2,3. Kemudian kamu lihat yang ini. Kenapa min 3? Emang min 3 itu adalah X? Ya, perhatikan ini. Negatif 3 itu adalah X. Nah, kemudian titiknya perhatikan. Dia berada di angka 1. Maka dia negatif 3,1. Kemudian, ini. Dia berada antara negatif 1 dengan negatif 2. Berarti dia di tengah-tengah. Berarti negatif 1,5. Ini negatif karena dia sebelah kiri. Kemudian, yang untuk Y-nya, dia berada di antara negatif 2 dan negatif 3. Dia di tengah, sehingga dia negatif 2,5. Kemudian, coba kamu perhatikan ini ada gambar. Kita disuruh menentukan titiknya. Coba perhatikan yang A. A ini dia berada di titik angka 1 dan angka 0. Maka dia X, Y 1,0. Kemudian yang B. Yang B ini perhatikan titiknya. Yang X dia di angka 2. Kemudian di angka 4. Maka dia 2,4. Yang C dia di angka 5 untuk yang X. Dan yang Y-nya 7. Maka dia 5,7. Kemudian yang D 6 dan 4. Maka dia 6,4. Nah, daerah kuadran. Di dalam koordinat kartesius ada 4 daerah kuadrannya, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk dia kuadran 1, yang ini dia nilainya semua positif. Yang untuk dia kuadran 2, yang ini dia nilainya negatif dan positif. Untuk dia kuadran 3, ini nilainya semua negatif. Kenapa? Karena dia sebelah kiri negatif dan di bawahnya juga negatif. Dan untuk Y juga nilainya negatif. Ini kuadran 4. Nah, masuk contoh ke daerah kuadran. Koordinat titik E berarti lihat 2,2. 2,2. Koordinat titik F. X-nya negatif 2,1. Koordinat titik G. X-nya negatif 3, negatif 3. Ini kuadran 1. Ini kuadran 4. Ini kuadran 3. Kita masuk contoh. Ordinat dari titik A 9,21. Nah, tadi yang pertama saya sampaikan kalau X itu absis, kalau Y itu adalah ordinat. Nah, penempatannya harus X, Y. X, Y 9,21. X, Y berarti ordinat itu adalah Y. Maka hasilnya adalah 21. Contoh yang kedua. Diketahui titik P 3,2 dan Q 15,13. Koordinat relatif titik Q terhadap P. Q terhadap P. Kalau dikatakan Q terhadap P berarti ada pengurangan. Pengurangan dari titik Q ke titik P. X-nya kamu kurangkan dengan X-nya. Y-nya kamu kurangkan dengan Y-nya. Lihat. Q ini X, ini Y.
X. X seperti 15 dikurang 3. Kemudian Y. 13 dikurang 2. Maka hasilnya 12,11. Kalau misalnya ditanya relatif P terhadap Q. P terhadap Q. Maka P kamu kurang dengan Q. Nah, ini ada soal, tolong dikerjakan. Kamu disuruh untuk menentukan titik koordinat kartesiusnya. Setelah itu kamu kirim ke ibu. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih.